Bayangkan ini, langit Timur Tengah sedang muram, awan-awan menggantung seperti konspirasi di rapat rahasia NATO. Di kejauhan, terdengar raungan mesin yang disebut-sebut sebagai lambang kekuatan mutlak Amerika dan sekutunya, F-35 Lightning II. Pesawat siluman, pesawat super, pesawat yang katanya bisa mengalahkan musuh, bahkan sebelum musuh sadar mereka sedang perang. Tapi hari ini, F-35 itu dijatuhkan oleh Iran. Bukan oleh tangan Tuhan, tapi oleh teknologi lokal, hasil riset, keringat dan dendam yang telah difermentasi selama puluhan tahun. F-35 Israel dijatuhkan, bukan dibajak, bukan rusak mesin, tapi dijatuhkan, disalib secara teknologi, dibakar harga dirinya. Dan lokasi jatuhnya, nggak jauh dari Gurun Negev. Tempat yang katanya aman, tempat latihan rutin, sekarang berubah jadi kuburan besi mewah. Ceritanya begini. F-35 itu naik angku dari pangkalan militer. Di bawah, para jenderal tepuk tangan. Di ruang komando, pejabat militer senyum-senyum kayak baru nerima HR. Lihat tuh, teknologi kami! Bangga dong. Gimana Palestina bisa lawan beginian? Tapi mereka lupa, langit Timur Tengah bukan langit Disneyland. Di sana, tiap suara mesin disambut oleh jutaan doa dari reruntuhan rumah, dari nyawa-nyawa kecil yang pernah digilas bulldozer, dari anak-anak yang cuma tahu langit lewat retakan plafon rumah roboh. Dan hari itu, langit menjawab. Dari arah timur, rudal melesat. Bukan rudal sembarang, tapi rudal pemarah, rudal penyair. Rudal yang kayaknya kuliah filsafat sebelum diluncurin. Dia datang cepat, diam, nggak ngik-ngik kayak drone murahan, tapi langsung nyentil detak jantung pilot. Sistem radar Israel, zone. Iron Dome, mendadak jadi saringan teh bolong-bolong. Pilot F-35, panik kayak anak hilang di pasar malam. Satu ledakan, satu nyala. Dan si Lightning II berubah jadi petasan gagal pesta tahun baru. Pesawat yang katanya bisa menyelinap kayak ninja, malah ditelanjangi di depan dunia. Jatuh, menukik, menyala, hancur. Pilotnya, katanya eject. Tapi sampai video ini tayang, belum ada selfie dari dalam rumah sakit. Kalau dia beneran selamat, ya selamat. Tapi kalau nyasar ke kamp pejuang, ya semoga dia diajak diskusi geopolitik, bukan cuma disuruh minum teh. Dan puing-puingnya, berserakan. Seperti mimpi Israel tentang dominasi udara, dan rakyat Gaza, yang tiap hari dituduh biang kerok, kali ini cuma bilang, kami nggak apa-apa dituduh terus, asal kalian juga ngerasain apa itu takut. Satu F-35 jatuh. Dan jatuhnya bukan sekadar hilangnya miliaran dolar, tapi jatuhnya rasa percaya diri Zionis bahwa mereka tak bisa disentuh. Padahal yang disentuh bukan mereka, tapi ego mereka yang selama ini ngambang di langit. Itu baru permulaan, sobat penonton. Langit sudah mulai belajar melawan. Dan ketika langit sudah berani membalas, maka siluman pun bisa dipukul mundur. Penonton, kalau lo pikir semua teknologi canggih lahir dari Silicon Valley, berarti lo belum kenalan sama para insinyur dari negeri para mula. Iran bukan negara superpower. Tapi mereka punya 3 bahan baku utama dalam membangun rudal otak, tekanan, dan dendam historis. Dan dendam sobat, itu bahan bakar paling stabil buat ngebangun teknologi perlawanan. Iran nggak main-main. Mereka dikucilkan dari sistem keuangan global, diblokir dari beli onderdil pesawat, diembargo sampai murbaut. Tapi apa mereka nangis? Enggak, mereka malah bikin rudal hipersonik dari sisa-sisa sanksi PBB. Yang satu ini bukan rudal kaleng bekas, bukan roket roti dari parit Gaza, tapi rudal yang bisa belok di udara kayak motor ninja yang lagi ngepot di tikungan Tajrish. Namanya Fatah, bukan nama tukang parkir. Tapi singkatan dari fakta bahwa Zionis kini bisa dipermalukan di udara. Rudal ini bisa melesat dengan kecepatan Mach 13. Itu setara 15.000 km per jam. Cepet banget. Saking cepatnya, waktu kamu ngomong Allahu Ak, dia udah nyampe target. Dan bukan cuma cepat, dia juga pinter. Punya IE. Bisa manuver, kayak dia dikasih ajaran kungfu Shaolin sebelum diluncurkan. Dan hebatnya, dia nggak nabrak rudal lain. Dia nabrak harga diri teknologi barat. Iron Dome, zonk. Arrow 3, cuma bisa nonton. Amerika masih sibuk ngitung berapa triliun yang udah dibakar buat bikin F-35. Dan tahu nggak yang paling bikin Pentagon pucat? Iran nggak pamer. Nggak ada konferensi pers pakai bendera gede. Nggak ada parade rudal di jalan. Mereka cuma senyum dikit, kasih isyarat lewat media lokal. Langit bukan milik siapa-siapa. Tapi kami bisa bikin isinya jungkir balik. Dan hari itu, Teheran bukan lagi ibu kota negara.
Tapi sekolah malam untuk Pentagon dan Tel Aviv, tempat mereka diajarin pelajaran fisika dengan peluru dan puisi dendam. Penonton, kalau yang jatuh cuma pesawat itu bisa dibenerin. Kalau yang jatuh dompet, masih bisa nyari lagi. Tapi kalau yang jatuh itu harga diri negara yang doyan menggertak, dan yang rusak itu mitos tak terkalahkan di langit. Nah itu sobat tak bisa dicetak ulang. Kita bicara soal kerugian. Dan ini bukan kerugian riseh, bukan kayak kehilangan power bank pas naik ojek. F-35 Lightning II yang jatuh itu bukan pesawat murahan. Harga satuannya bisa bikin kampung direnovasi, rumah sakit dibangun, dan utang mahasiswa lunas. Satu unit sama dengan sekitar 130 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 2,1 triliun rupiah. 2,1 triliun. Cuma buat satu besi terbang yang sekarang udah berubah jadi serpihan puing-puing bau gosong di tengah gurun. Dan jangan lupa, itu belum termasuk biaya pelatihan pilot, biaya perawatan sistem siluman, biaya satelit dan jaringan yang ngawasin pergerakan, biaya logistik, bahan bakar, sensor, spare part, dan tentu saja, biaya menambal muka setelah dipermalukan. Kalau di total-total, jatuhnya F-35 ini bukan cuma bikin Israel kehilangan barang, jepit kehilangan narasi, di dimensi. Coba kita intip sisi psikologisnya. Israel selama ini menjual citra militer mereka, kayak perusahaan jual sabun kecantikan. Bersih, licin, aman. Mereka bilang, kami kebal, kami punya Iron Dome, kami punya jet tak terlihat, kami bisa awasi kalian dari langit. Tapi hari ini, jet siluman itu nggak cuma terlihat, tapi juga tertembak. Dan jatuhnya bukan cuma di tanah, jatuhnya sampai ke lubuk hati politisi Tel Aviv. Saham perusahaan militer Israel goyang. Investor mulai mikir dua kali. Pembeli dari negara lain nanya, itu beneran F-35 jatuh ya? Masih mau jualan sistem Iron Dome, padahal rudal hipersonik lolos kayak maling lewat dapur? Dan lucunya, penonton, kerugian terbesar bukan pada laporan keuangan militer, bukan di saldo bank, bukan di neraca anggaran, tapi di satu tempat yang paling rapuh dalam tubuh kekuasaan ego. Ego Netanyahu yang selama ini merasa jadi pemilik langit, hari ini digusur oleh satu rudal dari Iran. Ego IDF yang menganggap dirinya dewa perang, hari ini berubah jadi mitos lemah yang bisa ditembus. Dan yang paling perih, ego kolektif masyarakat Israel yang selama ini hidup dalam ilusi aman. Mereka pikir langit milik mereka, padahal ternyata langit mulai netral. Langit sekarang cuma milik siapa yang paling siap menerima kenyataan. Dunia menyaksikan, dunia mencatat, dan rakyat Palestina, mereka diam. Bukan karena takut, tapi karena tawa mereka tidak perlu dikeraskan. Mereka tahu, di balik asap ledakan ada aroma kemenangan kecil. Satu momen, satu puing, 1 triliun yang jatuh, adalah balasan atas ribuan nyawa yang selama ini dianggap debu oleh mesin perang Zionis. Dan kalau kamu pikir mereka bakal belajar dari ini, terlalu naif. Zionis bukan tipe orang yang belajar. Mereka justru makin membom Gaza, makin menggila, makin histeris. Karena bagi mereka, kehilangan pesawat lebih menyakitkan daripada kehilangan moral. Tapi ingat ini, sobat penonton, di setiap kerugian materi Israel ada harapan moral untuk dunia. Bahwa sistem mereka bisa retak. Bahwa perlawanan rakyat kecil bukan dongeng. Bahwa rudal itu bukan hanya alat perang, tapi palu untuk memecahkan mitos kekuasaan. F-35 itu, uaitanas wus, tafilan lebih sepai, langgul tin subshrini. Dan kita catat, kita ceritakan, sampai langit tidak lagi jadi panggung satu arah. Penonton ketika jet tempur Israel jatuh kayak daun kering ditembak peluru hujan, yang pertama bereaksi bukan tim penyelamat, bukan juga rakyat Israel, tapi dunia. Karena dunia ini udah kayak kelas besar, di mana saat si anak paling sombong keseleo di depan kelas, semua temennya pura-pura kaget. Padahal di dalam hati Min, yes, kena juga akhirnya. Kita mulai dari yang bertepuk tangan diam-diam. Rusia, mereka nggak ngomong frontal, nggak bikin poster. Tapi di dalam ruang Duma ada yang nge-tweet sambil nahan senyum. Ternyata pesawat mahal juga bisa jadi abu ya. Rusia senang, karena yang jatuh bukan cuma pesawat, tapi juga domino pengaruh barat. Setiap kali Amerika Serikat dan Israel makin malu, satu cangkir teh hangat dibuka di Moskow. Mereka bilang, Teheran lanjutkan, kita nggak kirim rudal,
tapi kita kasih ilmu dan semangat juang. Cina, diam, tapi senyum. Karena mereka tahu, semakin banyak F-35 yang jatuh, semakin laku jet buatan mereka. Dan dalam rapat rahasia Partai Komunis, petinggi mereka bilang, kita nggak perlu tembak, biarkan mereka saling bakar harga diri. Cina paham, dalam geopolitik, yang paling untung bukan yang ngebom, tapi yang jualan spare parts setelah bom meledak. Cukup satu headline, Iran dikabarkan menjatuhkan F-35 Israel dengan rudal hipersonik. Itu sudah lebih tajam dari pidato 100 halaman. Venezuela, presidennya senyum dari balkon, sambil ngangkat tangan dan bilang, lihat tuh, teknologi imperialis bukan Tuhan. Bisa juga ambruk. Nah, ini dia. Yang reaksinya paling licin ya. Satu sisi mereka ketakutan, karena F-35 itu memang idola mereka. Tapi di sisi lain, mereka juga paham kalau Iran bisa jatuhin itu, berarti kita juga rentan. Mereka mulai rapat darurat, mulai nawarin damai lagi ke Yaman, mulai jilat kiri kanan. Dan diam-diam mulai kirim utusan buat nanya ke Iran, itu rudal bisa dibeli nggak? Uni Emirat Arab langsung nyetop parade militer, drone-dronenya disuruh pulang, dan kantor berita lokal mulai pakai kata hati-hati. Kami menyerukan deeskalasi demi kestabilan regional. Terjemahannya, tolong jangan kirim rudal ke arah kami juga, kami cuma nonton. Amerika Serikat ya, mereka langsung panik. Pentagon mendadak lembur. Biden cuma bisa geleng-geleng sambil bilang, kita jualan jet paling mahal, tapi musuh udah bisa nyungsepinnya pakai rudal buatan sanksi. Padahal seluruh dunia tahu, itu rudal Iran, dan itu jadi pukulan keras ke rahang geopolitik Amerika. Reaksinya kayak anak kos yang lagi ngintip keributan tetangga. Cuma buka jendela sedikit, lalu balik tidur. Mereka tahu ini aib sekutu mereka, tapi mereka terlalu pengecut untuk komentar. Concentrated though, Serbaldori. Terjemahin bebasnya. Kami stuck di Soldolja, jadi diam-diam aja. Palestina. Mereka nggak tepuk tangan. Nggak bikin perayaan juga. Tapi mereka senyum. Senyum lirih dari balik puing-puing rumah. Dari mulut ibu-ibu yang kehilangan 3 anak. Dari suara anak kecil yang bahkan nggak pernah tahu arti kata aman. Mereka bilang, mungkin bukan kami yang menjatuh pesawat itu. Tapi itu jawaban dari setiap doa kami yang tidak pernah didengar dunia. Dan rakyat dunia, penonton seperti kalian. Di Twitter, di TikTok, di grup WhatsApp, semuanya ramai banget. Semua posting F-35 jatuh? Serius? Terus ada juga yang bilang, berarti yang katanya siluman itu nggak sesakti itu ya? Meme mulai bermunculan di mana-mana, GIF jatuh dari langit, parodi parah beredar, dan untuk pertama kalinya, Zionis jadi bahan tertawaan internasional. Dunia tahu bahwa pesawat bisa diganti, tapi muka yang hilang itu sulit banget dicetak ulang. Dan hari itu, bukan cuma jet tempur yang terbakar di gurun, tapi juga naskah panjang kebohongan geopolitik buatan Barat.